Persiapan. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa sih? Ya, bahasa apa kemarin? Teks. Ada yang tahu unsur-unsur teks puisi? Tahu ya, silakan. Yang pertama hari Saya kemarin bagaimana membuat puisi, hari ini kita akan mempelajari tentang deklamasi. Apa kira-kira deklamasi? Ada yang bisa membayangkan atau misalkan berpendapat deklamasi itu ini bu, deklamasi itu itu. Ada yang tahu? Kalau belum tahu, maka tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeklarasikan puisi dengan menitikberatkan pada aspek makna, gestur, dan intonasi. Jadinya lagi adalah ketika kalian membaca puisi, kalian itu menggunakan gestur atau mimik wajah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian tidak hanya membaca lempeng seperti ini, tetapi kalian juga memaknai isi dari puisinya melalui gesturnya. Kalian bisa berjalan ke kanan, kalian bisa berjalan ke kiri, kalian bisa duduk atau berdiri, tergantung dari puisi yang kalian baca nanti. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Baca berulang sambil memaknai. Jadi sebelum kalian membacakan puisi, itu kalian harus membaca berulang-ulang puisi yang kalian miliki dengan mencari makna di dalam puisinya. Untuk apa? Jadi ini semua mengelola intonasi yang akan merujuk pada yang tepat. Menentukan mimik dan gestur. Ini yang paling terakhir ketika kalian membaca puisi yang penting dan yang membedakan mendeklamasikan puisi dengan hanya membaca puisi, yaitu menentukan mimik dan gestur. Dari kalian memaknai tadi, kemudian menentukan jeda dan kemudian mengatur intonasi, mengelola intonasinya mau seperti apa, itu akan berujung pada mimik dan gestur. Kalian ketika membacakan Oke, yang ketiga pun dari Sapardi Djoko Damono. Judulnya Dongeng Marsina. Ada yang tahu Marsina? Besok hari apa? Jumat. Kenapa kalian libur? Jumatan. Hari? Jumatan. Kenapa dari guru? Salah satu sejarahnya adalah tokoh Marsina ini. Siapa Marsina? Marsina adalah guru pabrik arloji. Dia perempuan. Dia dibunuh karena dianggap melawan oligarki pada saat itu. Puisi. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah kampungan untuk suatu perjalanan. Dia diantar ke rumah siapa? Dia disekap di ruang penggal. Dia diikat di kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal agar lenting detiknya tidak berjalan. Nah, oke, yang ketiga. Serius banget jadi hari ini. Kira-kira yang ketiga. Menangis terharu. Oke, dari
puisi yang saya bacakan kepada kalian, kita bisa tahu bahwa ketika mendeklamasikan puisi itu punya tempo, punya intonasi, punya gestur, punya mimik, punya jeda yang berbeda-beda tergantung sama puisi yang kalian baca. Itu kenapa tahap pertamanya adalah memaknai puisinya terlebih dahulu sebelum menentukan jeda, intonasi, dan mimik dan gestur. Tugas kalian hari ini adalah secara berpasangan. Nanti saya akan membagikan teks puisi kepada kalian. Silakan berpasangan saling berlatih untuk mendeklamasikan puisi. Satu sama lain silakan memberikan saran. Oh, kamu intonasinya kurang, jedanya seperti ini, sepertinya. Kayaknya makna dari puisi itu ini deh. Kayaknya kamu itu harus berekspresi atau bergestur atau berjalan nanti seperti ini. Silakan nanti satu sama lain saling diskusikan bagaimana nanti kalian akan membacakan puisi atau mendeklamasikan puisinya ke depan. Paham? Paham. Baik, saya berikan teks puisi. Kamar yang kaya. Naikkan komputer dalam studi kalian. Saya ini peraturan baru untuk sepeda. Peraturannya adalah, nah serunya adalah kalian bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Caranya adalah tiap deret akan melakukan bom pipa. Yang kalah terakhir yang maju kan? Maksudnya Akulah si tenaga kaya seperti coba kamu. Akulah si tenaga berlayarlah di atas tanah. Berlayarlah menyimpangkan pihak-pihak kecil yang bergerakkan bunga Fatma. Berlayarlah sambil memandang karunnya cahaya. Sampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahu, biar aku yang mendarat. Sudah. Oke, selanjutnya ada yang masih satu. Seperti contoh dalam beberapa saat dalam kenangan itu setelah kita tinggalkan menerima tanpa kali suatu yang kedua adalah dia kasih tanpa suara suatu bayang-bayang kita mengatur batas ruang satu bisu tersekat dalam sana suatu yang manggil suatu kata membuat kita berpikir di luar. Tepuk tangan semuanya. Kuhentikan hujan, kini matahari merindukanku, mengangkat kabutku. Ada yang berdenyut dalam diriku,
menembus tanah basah, dendam yang dihamilkan hujan, dan cahaya matahari tak bisa matahari memaksaku menciptakan bunga. Gading semuanya pada hari ini. Oke, yang terakhir nih, slot terakhir silakan. Nah, tadi kan kalian sudah membacakan nih masing-masing puisinya. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kalian semua. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini untuk membacakan puisinya meskipun masih ragu-ragu, masih malu-malu, tapi berani ke depan. Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, masih banyak yang hanya diam dan membaca saja. Membaca dan diam itu boleh. Mungkin kalian bisa nanti cari di YouTube kalau misalkan pengen lihat pembacaan puisi dari Jokpin atau Joko Pinurbo dan sama di Joko Damono. Beliau itu hanya diam saja, tetapi mimik dan intonasinya itu bisa menggambarkan isi puisi. Jadi kalau kalian mau hanya berdiri saja, intonasi dan mimik itu harus dimaksimalkan. Ajarannya sampai di sini, tapi sebelum itu saya ingin kalian merenungkan dua pertanyaan ini. Tidak perlu ditulis, hanya direnungkan saja. Kira-kira hari ini dari pembelajaran hari ini, tantangan apa yang paling kalian rasakan atau kalian bikin deg-degan banget atau yang paling sulit menurut kalian hari ini? Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Kira-kira dari yang kalian baca hari ini, dari teman-teman kalian yang sudah maju dan yang sudah kalian lihat hari ini, pengembangan seperti apa yang ingin kalian lakukan ketika membacakan puisi nanti? Nah, apa sih manfaat dari membaca puisi ini atau mendeklamasikan puisi ini? Ada kayak apa maksudnya? Ketika kalian mendeklamasikan puisi, yang kalian olah itu sebetulnya emosi kalian. Bisakah saya merasakan ini? Bisakah saya jujur dengan perasaan yang saya miliki? Bisakah saya marah dengan jujur? Atau apakah mungkin dari kalian yang marah tapi gaya satu temennya yang video? Aku gaya di mana deh, aku bilang aja. Nah, ketika kalian mulai dari mendeklamasikan puisi, kalian itu belajar untuk mengekspresikan emosi kalian. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang kalian rasakan dengan hari ini? Tantangan apa yang paling kalian rasakan kira-kira? Terus kurang percaya diri, kemudian Tutus, kurang bagus, takut salah, gitu ya? tak bisa ngomong R. Jadi apa-apa yang kalian rasakan dengan kata-kata saya merasa sulit untuk maju ke depan, saya sulit untuk percaya diri, kemudian saya sulit untuk menentukan juga dan apa segala macam, itu tidak apa-apa. Ini kan pencegahan pertama kalian dalam mendeklamasikan puisi. Salah itu bukan sesuatu hal yang harus diratoti terus-menerus, tetapi salah hari ini bisa digunakan sebagai acuan kalian ke depan. Oh, berarti kalau baca puisi yang baik itu seperti ini. Oh, kalau misalkan emosinya seperti ini atau maknanya seperti ini, maka gestur dan intonasinya harus seperti ini. Jadi misalkan puisinya sedih, maka saya harus berikan demikian dan demikian. Silakan membuat video di rumah untuk mendeklarasikan sebuah puisi yang sebelumnya kalian tentukan dulu maknanya apa, gaya bagaimana, kemudian kata sulitnya apa saja, intonasinya bagaimana, dan kemudian menentukan mimik dan gestur ketika mendeklarasikan puisi tersebut. Jadi silakan di rumah dibuat, ya. Tapi untuk pembelajaran pada hari ini saya ucapkan kepada kalian atas kerjasamanya. Mohon maaf jika misalkan hari ini mungkin pelajarannya kurang seru. Kurang seru lah belajar hari ini. Baik, silakan dicoba untuk berdoa. Dalam hati saja, tidak perlu di. Siap.